nama saya Syifa Inayah Putri Sulistyo dari Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi dan Pendidikan Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya sedang melakukan kuliah kerja nyata yang berada pada kelompok 11 dan ingin memberikan penyuluhan dan memberikan informasi terkait bullying. Pada KKN kali ini, saya menyampaikan di lingkungan Bungur, RT 11 RW 06, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Baik, saya mulai ya terkait penyuluhan saya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan terkait bullying. Teman-teman tahu nggak sih apa itu bullying? Nah, kemudian apa itu bullying? Jadi bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, bullying ini tuh bisa terjadi di mana aja, di lingkungan seperti apapun. Nah, contoh-contohnya seperti pertemanan, rumah, sekolah, tempat kerja, masyarakat, komunitas, dan secara virtual. Nah, maksudnya secara virtual ini biasanya di media sosial. Kemudian, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat dalam kurun waktu 9 tahun dari tahun 2011 hingga tahun 2019 tercatat ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak. Nah, untuk bullying di bidang pendidikan maupun sosial media, nah angkanya itu selalu naik nih dari 2000 sampai 2.473 laporan dan terus meningkat setiap tahunnya. Kemudian bullying itu juga sudah diberikan sudah diatur dalam undang-undang di mana tertulis pada Undang-Undang RI tahun 1945 pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya juga dijelaskan pada UU nomor 35 tahun 2014 yaitu pasal 9 ayat 1A tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik dan atau pihak lain. Jadi tentang bullying ini semuanya sudah diatur dan sudah dijelaskan pada Undang-Undang RI Undang-Undang Republik Indonesia. Kemudian, bagaimana hal ini bisa terjadi? Gimana sih bullying kok bisa terjadi gitu? Nah, sebab-sebabnya itu alasan yang sering terjadi adalah pelaku itu merasa sebagai bentuk balas dendam ataupun iri hati. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kemungkinan si pelaku tersebut pernah menjadi korban kekerasan di masa lalu atau di daerah lingkungan rumahnya atau di lingkungan pertemanannya dia dulu. Nah, dan dia menganggap kalau dirinya tuh selalu terancam, makanya kenapa dia melakukan bullying tersebut. Kemudian ciri pelakunya itu biasanya dia selalu bertindak menyerang sebelum diserang. Kemudian pembuli tidak memiliki perasaan bertanggung jawab terhadap tindakan yang telah dilakukannya. Jadi apa yang telah ia lakukan nih kepada orang lain, dia tuh tidak merasa kalau itu hasil perbuatannya dia gitu, dan dia tidak ingin bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Selanjutnya pembuli itu ingin selalu mengontrol dan mendominasi dan tidak menghargai orang lain. Nah, di mana tipikal-tipikal orang yang pembuli biasanya itu kalau kita lihat-lihatnya nih di kayak film-film, drama Korea atau drama manapun, kalau ada scenes tentang
pembulian, pasti ada satu orang yang jadi kepala di satu kelompok tersebut. Nah, biasanya yang kepala-kepalanya itu yang ingin mengontrol dan ingin mendominasi gitu. Jadi dialah kepala yang jadi ketua geng yang menjadi pelopor dari pembulian tersebut. Nah, dan kebanyakan orang-orangnya itu tidak menghargai dan tidak tidak berempati dengan orang lain gitu, kayak ya udah yang penting saya bisa menyalurkan amarah saya atau melakukan kekerasan kepada orang lain gitu. Kemudian, nah terdapat jadi bullying itu memiliki banyak jenisnya, tidak hanya satu, tapi ada beberapa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan macam-macam bullying itu seperti apa sih. Nah, yang pertama itu ada verbal bullying atau secara lisan. Nah, biasanya terjadi saat percakapan atau segala sesuatu yang berbentuknya ucapan. Misalnya mengancam, memaki, mempermalukan, mencela, mengejek atau mencela, menyebarkan berita palsu, gosip ataupun memanggil nama dengan sebutan lain. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Misalkan yang pertama nih, ini ada di lingkungan perkantoran. Misalkan ya, ini bosnya ini karyawannya. Terus dia bilang, ih kerja kok nggak becus, masa seperti ini aja nggak bisa gitu. Pasti itu orang yang pakai secara lisan ada ekspresi dan suara intonasi itu yang berbeda. Biasanya dia juga pakai gerak-gerakan tubuh seperti kayak gini atau enggak sambil begini terus sambil kayak gini-gini. Nah, dan ke ekspresinya itu orangnya sedang marah. Selanjutnya ini bisa dikatakan di lingkungan keluarga ya. Di sini ada ibu, di sini ada anaknya. Nah, biasanya ibunya ini tuh dengan ekspresinya dan intonasinya terus sambil begini terus marahin anak-anaknya seperti ini. Misalkan, kamu ini dungu banget ya, masa soal matematika aja semudah ini nggak bisa gitu. Jadi memang ada intonasi-intonasi yang membuat anaknya tuh jadi merasa lebih down gitu, merasa kayak perasaannya jadi lebih mengecil, jadi lebih takut gitu terhadap ibunya. Kemudian yang ini biasanya ada di sosial atau di masyarakat. Nah, ini contohnya ada kakak-kakak perempuan yang lagi habis di panggung, mungkin habis nyanyi. Terus ada penonton nih dan teriakin kayak, lebih baik gak usah nyanyi deh, suaramu tuh fals deh, kayak gitu kan. Jadi banyak yang mungkin ada yang ngelemparin barang atau lebih ngata-ngatain dengan bahasa yang lebih kasar, kebun binatang keluar semua, bahasa yang jelek-jelek keluar semua. Nah, itu banyak terjadi di sekitar kita. Selanjutnya, ini ada di pertemanan anak-anak nih biasanya. Nah, ini maaf saya sensor karena bahasanya kurang bagus. Ini tulisannya sih pelacur, maaf banget. Kemudian misalkan nih ya, maaf banget ini bahasanya, misalkan awas ibunya tuh pelacur baru kena HIV, jangan deket-deket deh sama anaknya, nanti bisa ketularan kayak gitu. Terus jadi karena si anak ini merasa terasingkan dari kelompok-kelompok ini karena dia memberikan kata-kata yang lebih mungkin membuat anaknya sakit hati, terus down, makanya hal tersebut bisa dikatakan sebagai verbal bullying. Nah, contoh lainnya misalkan ini bisa dikatakan juga body shaming, kayak gendut banget sih gitu. Kalau enggak, kok lu cungkring banget sih gitu. Terus atau kok rambut kamu tuh keribo deh, kayak aku dong lurus gitu. Jadi banyak bentuk-bentuk verbal bullying yang biasa terjadi di sekitaran kita, atau ada orang yang biasanya
manggil nama dengan sebutan lain, biasanya pakai bahasa jelek atau manggil nama orang pakai nama-nama binatang. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah, yang kedua itu macam-macam bullyingnya adalah physical bullying atau secara fisik. Nah, biasanya ini dilakukan kayak emang berantem gitu secara fisik, misalkan memukul, menggigit, mendorong, menjambak, menendang, mencubit, mencakar, merusak barang orang lain, mencekek, memeras orang lain, uang atau memeras orang lain secara uang atau barang, atau mengunci seseorang di ruangan. Nah, ini ada contoh-contohnya. Misalkan anak-anaknya ini lagi ngecekek, terus atau ini lagi di apa namanya, di kata-katain atau diperas sama orang lain. Terus biasanya kalau nggak mau dikasih, nggak mau ngasih, korbannya nggak mau ngasih uang, ntar anak ini dipukulin, terus dipukul, didorong, segala macam secara fisik. Terus ada orang yang misalkan yang ini lagi pengen dia si pembulinya ini emang lagi marah banget, nggak tahu kenapa alasannya, si korban nggak tahu alasannya kenapa si pembulinya itu marah. Akhirnya si pembuli ini meluapkan amarahnya dia ke si korban. Terus physical bullying juga merusak barang orang lain juga, seperti itu. Selanjutnya ada social bullying. Nah, social bullying ini tuh banyak sering terjadi di sekolah. Kalau misalkan teman-teman pernah merasakan atau teman-teman pernah melihat gitu, bagaimana sih social bullying yang terjadi? Misalkan dijauhi, diejek, terus didiamin seorang diri, terus menampilkan ekspresi wajah yang merendahkan, terus menjulurkan lidah, menatap sinis. Nah, mungkin teman-teman sering melihat gitu. Nah, contohnya di sini ada anak yang ditinggal sama teman-temannya, terus didiamin sendirian. Terus ada nih teman-temannya ngebully dia sambil ngambil-ngambilin tasnya dia, barang-barangnya dia. Terus pasti habis itu diejek lah segala macam, ditatap sinis, terus ntar dijauhin. Terus yang ini belum. Nah, yang ini misalkan ini kayak orang kaya, ini orang miskin. Karena orang ini terlalu sombong, biasanya tuh dia kalau melihat orang yang di bawahnya dia selalu merasa kayak tinggi hati gitu, kayak ngerasa dia yang paling berkuasa segala macam. Terus akhirnya dia bisa seenaknya ngata-ngatain orang lain gitu. Terus pasti menggunakan tatapan yang sinis, terus kalau nggak ekspresi wajah yang merendahkan, terus kadang bahasa-bahasa yang keluar pun juga nggak baik gitu, dengan bahasa-bahasa yang jelek lah, bahasa binatang atau segala macam, itu pasti keluar. Kemudian, nah selanjutnya ada cyberbullying. Nah, cyberbullying ini biasanya terjadi di sosial media. Nah, biasanya tuh muncul itu di Instagram maupun Twitter, tapi tidak menutup kemungkinan di aplikasi-aplikasi lain tuh pasti ada, kayak misalkan di WhatsApp atau di Line, terus di mana lagi ya, Telegram mungkin secara personal. Nah, contoh-contohnya tuh seperti apa sih? Contohnya kayak mengomentari atau mengejek seseorang dengan bahasa yang negatif di sosial media, terus melakukan spamming messenger, terus mengedit foto seseorang dengan tidak layak. Nah, saya sering menemui hal-hal seperti ini, misal saat saya sedang scroll Instagram atau scroll Twitter. Nah, biasanya kan ada akun-akun gosip atau akun Instagram artis. Nah, kadang ada haters yang suka ngejek-ngejekin mereka dengan bahasa yang nggak bagus, terus bahasa yang kurang berkenan lah, terus kadang bahasa binatang juga binatang-binatang, nama-nama binatang keluarlah semuanya itu. Nah, di sini ada contohnya ada di Instagram ya.
kayak ampas masyarakat, terus alay tiada batas, semoga cepet mati, gak guna bagi nusa bangsa, mati aja lo. Nah itu bahasa-bahasa yang biasanya uh, terjadi nih di beberapa account, terdapatlah itu cyberbullying. Nah biasanya juga terjadi itu secara personal. Jadi kayak orang tersebut di DM, di spamming messenger, dipakai bahasa-bahasa yang nggak bagus, kayak si haters ini emang nggak suka dengan dia, jadi mencurahkan segala sesuatunya tuh dengan bahasa yang tidak baik. Terus biasanya di WhatsApp ataupun di Line dengan personal messenger seperti itu. Nah, di sini juga ada mengedit foto seseorang dengan tidak layak. Saya pernah baca berita kalau tentang kasus anaknya artis yang fotonya tuh dirubah sama orang lain, diedit-edit sama orang lain. Nah, salah satunya tuh seperti itu, sampai artis tersebut ternyata langsung marah gitu dan menindaklanjuti siapa nih yang ngata-ngatain anaknya, terus siapa nih yang ngedit-ngedit foto anaknya, padahal anaknya pun nggak ada salah apa-apa sama si pembuli tersebut. Kemudian selanjutnya adalah dampak bullying. Dampak bullying tuh bisa terjadi di lingkungan mana aja ya, bagi korban sendiri, di pelaku maupun di lingkungannya sekitar daerah tersebut, tapi lebih banyak terjadi itu di korbannya. Nah, yang pertama itu adalah menghindar dari kehidupan sosial. Nah, si korban ini tuh jadi lebih menyendiri, lebih nggak mau bersosialisasi sama orang lain, bahkan sama keluarganya maupun sama teman-temannya, itu dia jadi nggak mau main gitu. Jadi seperti orang yang lebih penutup banget gitu. Nah, contohnya itu juga bolos sekolah juga termasuk. Mungkin karena anaknya takut gitu misalkan lagi jalan ketemu si pembulinya, jadinya lebih baik aku nggak sekolah aja deh gitu. Terus lebih jadi pendiam, misalkan dari orang yang ceria tiba-tiba dibully, terus jadi lebih pendiam banget gitu. Itu bisa terlihat. Kemudian yang kedua itu melakukan bully kepada orang lain. Nah, hal ini juga sering terjadi seperti tadi yang di awal saya jelaskan, kalau misalkan si pembulinya ini sebenarnya menjadi pembuli karena ada rasa apa ya? Saya tuh nggak mau kenapa harus saya yang jadi yang dibully gitu. Saya kayak seharusnya bukan saya yang dibully, jadi dia merasa uh, terancam gitu dan merasa ingin membalas dendam apa yang orang lain membuli dia. Nah, dia ingin membuli orang lain lagi seperti itu. Nah, biasanya si korban ini tidak sanggup untuk meluapkan amarahnya kepada orang lain atau kepada sesuatu yang bisa mengikhlaskan amarahnya dia keluar gitu. Jadi dia mungkin dengan cara membuli orang lain, dia berpikiran, oh mungkin amarah saya bisa reda nih, padahal malah menambah dampak yang lain seperti itu. Nah, ini contohnya kayak aku tak layak jadi korban bully gitu. Terus aku lah yang seharusnya membuli kalian. Nah, seperti itu tuh. Jadi emang mungkin karena si pembulinya ada sesuatu di masa lalu, jadinya dia ingin meluapkan juga gitu kepada orang lain. Kemudian selanjutnya bagi korban. Bagi korban yang selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu trauma yang mendalam. Nah, beberapa orang mungkin bisa mengatasi dampak-dampak yang terjadi kayak mungkin dari habis pendiam beberapa hari kemudian udah bisa mengikhlaskan. Nah, tapi ada orang-orang yang mendapatkan trauma yang lebih lagi dan tingkatnya lebih tinggi lagi karena si pembuliannya ini tuh sudah sampai keluar batas gitu, sudah sampai tidak bisa ditolerir lagi. Misalkan dia tuh
dipukulin juga, terus sampai masuk IGD atau UGD, atau ada yang sampai patah tulang atau segala macam. Nah, hal tersebut juga menjadi si korban ini jadi kayak pemurung, pendiam, terus kayak jadi sering nangis, sehingga amarah dia juga nggak bisa terkontrol, terus moodnya dia nggak bisa terkontrol, jadi selalu mood swing, selalu berubah-ubah moodnya. Nah, kalau misalkan hal-hal ini tidak bisa dicegah atau ditangani dengan baik, maka si korban ini bisa menjadi depresi atau ada percobaan untuk mengakhiri hidupnya atau percobaan bunuh diri. Nah, ini seperti ada gambar di contohnya, mungkin orangnya itu pengen bunuh diri pakai silet, kayak motong-motong tangannya sini, pergelangan tangannya, atau kadang ada yang mau minum pakai deterjen, terus minum baygon, minum antiseptik, terus atau ada yang pakai tali buat menggantung dirinya dia. Nah, selanjutnya itu ada biasanya ini terjadi di sekolah, itu ada nilai anak di sekolah menurun drastis. Nah, biasanya anak-anak ini tuh jadi lebih kurang fokus kalau misalkan habis terkena bullying. Jadi pelajaran tidak masuk, apa yang masuk ke otak, terus si anak itu diberikan tugas juga tidak mengerti karena kurang fokus saat diterangkan pembelajaran. Terus si anak ini jadi lebih sering melamun, sibuk atau sibuk melakukan sesuatu yang bukan tentang pelajarannya, padahal itu di jam pelajarannya. Terus sehingga ujiannya dia tuh jadi nggak bisa ngerjain, terus karena di otaknya dia tuh selalu berpikiran kayak, aduh aku takut, aduh aku gimana ya kalau ketemu dia lagi. Jadi tuh emang ada rasa trauma-trauma yang terjadi pada si psikologi si anaknya, sehingga mempengaruhi fokusnya dia saat belajar, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah, ada bagi pelaku. Nah, si pelaku sendiri pun juga bisa mendapatkan dampak terkait bullying ini, yaitu biasanya sih pelakunya ini kan memiliki ciri-ciri kayak rasa percaya dirinya tuh tinggi banget. Terus ada harga diri yang tinggi juga. Terus biasanya anaknya lebih bersikap agresif, berwatak keras, mudah marah kan, impulsif tadi yang nggak bisa mengontrol emosinya, terus toleransi yang rendah terhadap frustasi, memiliki kebutuhan kuat untuk mendominasi orang lain yang tadi seperti awal saya jelaskan, kalau misalkan di kelompok itu dia ingin menjadi ketua gengnya, ingin menjadi orang yang paling terlihat di antara orang lain, seperti itu. Terus kurang berempati terhadap targetnya, seperti yang di awal saya jelaskan, kalau si pembulinya ini nggak mau bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia lakukan kepada si korban. Nah, kalau hal-hal ini tidak bisa ditangani dengan cepat atau penanganannya tidak terjadi, nah maka akan terbentuknya perilaku lain, seperti ada kekerasan, mungkin yang lain ada kekerasan, misalkan amit-amit ada kekerasan seksual gitu, atau ada kekerasan lain yang bisa menyebabkan perilaku kriminal seperti pembunuhan atau penculikan segala macam gitu. Selanjutnya ini ada bentuk bullying, circle lingkaran bullying itu seperti apa sih? Nah, menurut Dan Olheus PhD, bentuknya seperti ini. Lingkaran dari bullying itu seperti apa? Nah, yang dua orang ini adalah si korban. Nah, yang pertama ini ada pelaku bullying, terus asisten bullying. Nah, pelaku bullying ini pasti nggak akan sendiri melakukan bullyingnya, pasti dia bawa kelompoknya, bawa pasukannya, bawa gengnya gitu. Nah, geng-gengnya itu atau orang yang tidak langsung terjun melakukan bullying secara langsung di awal, itu namanya asisten bullying. Nah, selanjutnya ada pro bullying. Nah, yang pro bullying ini dia nggak terlalu ikut campur, misalkan bullyingnya itu menggunakan kekerasan fisik gitu, misalkan lagi mukul-mukulan atau jambak segala macam.
si pro bullying ini tidak terlibat langsung dengan kegiatan tersebut, tapi dia lebih mendukung pelaku bullyingnya itu untuk ayo kayak lebih menyemangati dia, kayak apa namanya, lebih mensupport si pelaku bullying itu untuk melakukan bully terhadap si korban. Kemudian ada pro bullying yang pasif. Nah, pro bullying yang pasif ini biasanya tuh hanya ngomongin di belakang, ngomongin ke orang-orang, nyebarin gosip segala macam, terus menjelek-jelekan si korban segala macam, dan selalu mensupport si pelaku bullying itu untuk melakukan bullying yang lebih lagi kepada korban. Nah, tapi ada juga nih kelompok yang membela si korban, namanya ada di defender. Nah, ini tuh yang terlibat langsung terhadap perlakuan bullying. Jadi dia yang memisahkan, terus mungkin ada salah satunya yang manggil guru, atau misalkan di sekolah manggil guru, atau memanggil seseorang yang lebih memiliki kekuasaan untuk melerai bullying tersebut. Kemudian ada orang yang kontra bullying. Dia sebenarnya sama seperti bentuknya kayak gini, cuma bedanya kontra terhadap bullying. Jadi dia lebih mensupport orang yang membantu korban yang di defender ini. Jadi kayak lebih memberikan semangat, support, terus kalau misalkan ada cerita-cerita yang misalkan diceritain sama pro bullying yang pasif ini, ada yang nggak benar atau yang ini, nah dialah yang menjelaskan kalau sebenarnya itu tuh nggak benar, jadi itu sebenarnya berita salah, berita gosip gitu. Kemudian ada kelompok yang debomat atau bodoh amat, jadi dia nggak mau lah nggak mau ikut campur sama ada peristiwa bullying, dia nggak mau ikut campur, yang penting nggak terkena sama saya, misalkan mereka yang penting nggak terkena sama saya, terus saya nggak ikut-ikutan, terus dampaknya tuh di saya tuh nggak ada gitu, pokoknya ya terserah mereka lah gitu, pokoknya saya nggak ikut-ikutan, seperti itu. Selanjutnya ini ada pencegahan. Pencegahan itu pencegahan biasanya bisa terjadi di lingkungan manapun, cuma saya sekarang menjelaskan terkait ada empat lingkungan. Misalkan di diri anak, pertama itu ada di diri anak. Nah, yang pertama adalah anak dapat melawan. Nah, si anak yang menjadi korban bullying itu sebenarnya dia punya peluang untuk melawan si pembuli, tapi dia harus memiliki kekuatan yang lebih dan percaya diri yang lebih untuk bisa kalau misalkan saya itu bisa kok melawan si pembuli tersebut gitu. Kemudian yang kedua itu anak dapat mendeteksi hal apa yang akan terjadi saat bullying berlangsung. Nah, biasanya ini anak-anak yang seperti ini itu pasti peka terhadap lingkungannya. Misalkan udah tahu nih ada kelompok-kelompok yang bullying mau datang gitu. Nah, dia tuh pasti udah tahu kalau dia si pembulinya ini mau nyamperin dia, akhirnya dia buru-buru cepat pergi atau jangan sampai bertemu dengan si pembulinya tersebut. Kemudian anak dapat memberikan bantuan kepada korban dengan cara melerai. Nah, ini biasanya berada di luar lingkungan si korban. Bukan, maksudnya kalau yang di dalam itu kan dirinya korban sendiri, kalau misalkan yang di luar itu teman-temannya dia. Nah, biasanya tuh teman-teman yang pro korban itu memberikan bantuan nih, melerai anak-anak yang lagi bullying, atau manggil kayak guru, misalkan di sekolah ada guru, atau misalkan di daerah rumahnya ada Pak Satpam atau segala macam untuk melerai terkait bullying tersebut. Nah, kemudian ada peran keluarga. Nah, yang pertama itu ada menanamkan nilai agama dan mengajarkan cinta kasih sayang antar sesama. Nah, peran keluarga ini sebenarnya penting banget untuk
uh, pertumbuhan anak supaya anak ini mempunyai lingkungan yang baik dan memiliki perilaku yang baik di luarnya. Nah, makanya nilai agama dan cinta kasih sayang itu sebagai hal utama. Karena kan kalau misalkan nilai agama, dia tahu nih, oh kalau misalkan saya habis bullying itu, apa sih dampaknya yang terjadi, apa sih yang bakal saya dapatkan kalau misalkan saya ngelakuin bullying nih, saya mukul orang, nanti saya dapat dosa apa dapat pahala ya. Nah, dari nilai agama itu mereka bisa tahu apa aja nih dampak-dampaknya, baik buruknya seperti itu. Terus mengajarkan cinta kasih sayang tuh selalu memberikan uh, perhatian kepada orang lain atau selalu berbuat baik seperti itu. Yang selanjutnya memberikan lingkungan yang penuh kasih sayang sejak dini. Nah, hal ini tuh penting banget kalau misalkan memberikan lingkungan yang penuh kasih sayang sejak dini karena salah satu penyebab kenapa ada pembuli itu karena dia memiliki latar belakang keluarganya itu yang tidak baik. Misalkan anaknya itu dia uh, ayah dan ibunya sering berantem di depan anak-anaknya mereka, sehingga anak itu kan kalau masih kecil itu selalu mencontoh orang lain kan, mencontoh orang yang lebih dewasa untuk lebih belajar dan belajar. Nah, tapi hal yang ia lihat, hal asupan yang ia lihat tuh tidak baik, bersifatnya negatif, sehingga si anak ini juga menerapkan mungkin di lingkungannya mereka, lingkungan temanannya mereka. Makanya lingkungan yang penuh kasih sayang sejak dini itu sangat diperlukan. Atau ada orang tua yang lain tuh misalkan pecandu alkohol. Nah, pecandu alkohol kan biasanya memiliki efek samping kayak agresif, lebih mudah marah. Nah, mungkin keluarganya tersebut meluapkan amarahnya itu kepada anaknya. Nah, si anaknya ini tuh uh, lebih lebih apa ya, lebih menjadi pendiam gitu, apa mengurung segala apa amarahnya dia tuh di dalam dirinya sendiri dan susah untuk meluapkannya, sehingga ketika ada kesempatan untuk meluapkannya dia melakukan dengan cara yang lebih cara yang negatif, yaitu dengan bullying orang atau mukul orang, ngejek orang atau segala macam. Dan mungkin ada salah satu dia pikirkan tuh kayak ngelihat misalkan ngelihat temennya ya, temen tuh yang keluarga yang harmonis, terus dia jadi lebih iri gitu ke si temennya yang punya keluarga yang harmonis. Akhirnya dia tuh kayak ngejek dia, ih kayak apa, lu tuh kayak gini banget sih gitu. Jadi dia selalu memberikan gosip-gosip yang jelek gitu. Terus membangun rasa percaya diri terhadap anak. Nah, hal ini tuh penting banget untuk membangun rasa percaya diri terhadap anak. Yang seperti yang di awal ini, anak dapat melawan karena ada rasa percaya diri pada anak tuh yang tinggi gitu. Jadi kalau misalkan rasa percaya diri anak tinggi, kemungkinan anak tuh nantinya akan pasti memiliki kekuatan energi yang tinggi untuk melawan nih untuk orang lain. Nah, caranya apa? Dengan cara keluarga selalu mensupport anak, memberikan nasihat, memberikan edukasi yang baik tuh terkait perilaku yang baik nanti di lingkungan luar itu tuh seperti apa gitu. Selanjutnya ada mengajarkan etika terhadap sesama. Nah, etika itu sangat penting banget untuk kehidupan sehari-hari karena dengan perilaku yang baik, dengan etika yang baik, pasti anak tersebut di luar nanti tuh di saat bersosialisasi sama orang lain pasti uh, melakukannya tuh dengan baik juga, dengan perilaku yang baik juga. Terus menggunakan bahasa-bahasa yang baik, nggak pernah ada mencontoh bahasa yang buruk gitu. Selanjutnya ada mendampingi maaf. Nah, selanjutnya ada mendampingi anak dalam menyerap informasi dari TV ataupun internet. Nah, sekarang kan TV sama internet itu memberikan informasi itu banyak banget ya, memberikan asupan segala macam itu tuh banyak banget tema-temanya. Nah, sebagai orang tua yang baik, orang tua
tua tuh harus mendampingi anak tuh untuk dalam menonton TV atau internet. Kan biasanya kalau internet ini lebih luas ya cangkupannya, terus bisa aja ada film-film yang kekerasan. Nah, kemungkinan nanti anaknya bisa mencontoh gitu. Terus akan menerapkan sama temannya seperti itu. Jadi untuk mencegah hal-hal tersebut, orang tua lah yang mendampingi anak untuk menonton hal tersebut, atau orang tua juga memilah dan memilih nih tontonan mana yang harusnya bagus gitu untuk diberikan kepada anak supaya menciptakan perilaku yang baik gitu. Selanjutnya ada di lingkungan sekolah. Yang pertama itu adalah melakukan penyuluhan terkait bullying. Nah, sekolah tuh perlu memberikan penyuluhan terkait bullying supaya anak-anak murid di sana tuh lebih tahu bagaimana bullying itu tuh seharusnya tidak terjadi, apa dampaknya, bagaimana pencegahannya gitu. Kenapa bullying bisa terjadi gitu. Jadi supaya murid-murid tuh juga lebih tahu, oh seperti ini loh dampaknya kalau misalkan kita ngelakuin bullying, misalkan secara lisan, fisik, terus sosial gitu, ataupun di secara cyber gitu, di sosial media seperti itu. Terus membangun komunikasi efektif antara guru dan murid. Nah, hal itu penting banget untuk menciptakan komunikasi yang baik, karena kalau kita menciptakan komunikasi yang efektif dengan guru dan murid, terus menciptakan komunikasi yang baik, ada rasa percaya di dalam diri murid untuk bisa menceritakan nih kalau misalkan, Bu, saya tuh pernah kena bullying gitu, saya tuh pernah dijahatin nih sama dia, saya pernah dipukul sama dia, terus saya ngerasa gini Bu, saya ngerasa gini Pak. Nah, dengan cara seperti itu akhirnya guru bisa nih memberikan apa ya, memberikan solusi gitu kepada anaknya, apa yang bakal nanti anak murid itu akan lakukan, atau memberikan penanganan terhadap si muridnya, misalkan secara psikologis untuk lebih tenang, atau untuk lebih mengatur kontrol emosinya dia segala macam, dengan cara menceritakan apa yang ia rasakan. Karena kebanyakan dari yang anak-anak tidak bisa menceritakan hal tersebut, sehingga dampak yang tadi di awal saya jelaskan, kalau dampak itu bisa lebih tinggi loh, kayak misalkan si anaknya lebih pemurung, pendiam, sering nangis, terus moodnya nggak karuan, terus akhirnya jadi depresi, stres, atau amit-amitnya bisa jadi memutuskan untuk bunuh diri seperti itu. Terus selanjutnya menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif. Nah, hal ini juga sangat penting untuk menciptakan sekolah yang lebih nyaman untuk murid. Jadi kalau misalkan lingkungannya sudah aman, nyaman, terus selanjutnya mereka tuh untuk melakukan bullying pun juga akan memikirkan dua kali, kalau misalkan lingkungannya enak kayak gini buat apa gitu kan. Terus kalau misalkan memang ada bullying di lingkungan tersebut, si guru pun langsung bertindak tegas terhadap si pelaku bullyingnya tersebut, kayak memberikan hukuman atau memberikan nasihat segala macam, mediasi terhadap korban dan pembulinya seperti itu. Selanjutnya ada menyediakan bantuan untuk murid korban bullying. Nah, seperti yang sebelumnya saya jelaskan, kalau misalkan diperlukan nih pendekatan antara guru dan murid untuk supaya memberikan rasa percaya kepada murid, kalau misalkan ada loh di sekolah orang yang ngedukung aku, ada yang bakal melindungi aku. Nah, dengan cara menyediakan bantuan untuk sebagai wadah si anak tersebut bisa menceritakan perasaan-perasaannya dia nantinya gitu. Biasanya ini dilakukan oleh guru BK, guru bimbingan konseling. Nah, itu dilakukan untuk si anak bisa menceritakan perasaan-perasaannya dia, supaya si guru BK juga tersebut bisa memberikan solusi terhadap anak tersebut dan memecahkan masalah anak tersebut.
Selanjutnya di lingkungan masyarakat. Selanjutnya di lingkungan masyarakat ini yang pertama itu ada membangun kelompok masyarakat peduli terhadap lingkungan anak. Nah, biasanya di lingkungan-lingkungan seperti ini masyarakatnya itu lebih aware terhadap kekerasan yang terjadi di lingkungan mereka, maupun di dalam rumah maupun di luar rumah ya. Jadi kalau misalkan di lingkungan mereka tuh ada bullying gitu, ada yang lagi ngebully, langsung diberikan tindakan tepat, tegas, terus melindungi si anak tuh supaya anaknya ini tuh tidak terjadi kenapa-napa atau ada hal dampak yang lebih parah lagi seperti itu. Selanjutnya, menegur jika melihat perilaku negatif negatif atau perbuatan yang salah. Nah, biasanya orang Indonesia ini ada beberapa kelompok yang kayak bersikap bodoh amat, kayak ya udahlah ada bullying, ya udah kayak dia ngeliatin doang terus lewat, oh ya udah gitu. Yang penting gak kena sama saya, saya nggak ikut-ikutan, terus nggak berdampak juga buat saya. Nah, hal seperti itu tuh sebenarnya tidak diperbolehkan. Kita harus menanamkan untuk perilaku tuh mau menegur orang lain kalau misalkan perilakunya itu salah atau negatif. Jadi supaya orang yang melakukan pembulian itu bisa tahu, gue habis habis ditegur sama orang lain. Jadi kayak ada rasa bersalah gitu, takut gitu. Sehingga orang lain juga melihatnya tuh jadi enak gitu, lingkungannya mereka enak gitu. Jadi kegiatan menegur untuk melihat orang perilaku yang ketika perilaku negatif terjadi itu sangat-sangat diperlukan di masyarakat sendiri. Kemudian, nah, ada penanganannya. Nah, di sini saya penanganannya diambil di daerah sekolah ya, di lingkungan sekolah, yaitu membuat konseling murid gitu. Nah, fungsinya itu banyak banget bagi korban bullying pun, bagi korban maupun bagi pelaku. Nah, kalau yang bagi korban, konseling itu juga bisa menjadi wadah bagi anak-anak korban bullying untuk dapat bercerita, mencurahkan segala perasaannya terkait hal apa yang terjadi di dirinya dia gitu. Sehingga si anaknya itu bisa mendapatkan solusi, mendapatkan bantuan dari guru misalkan, dari konselornya misalkan. Itu hal apa sih yang sebenarnya harus saya lakukan supaya ada hal-hal yang tidak dapat memunculkan perilaku negatif lainnya gitu. Nah, sehingga peran dari konseling ini juga bisa dapat membantu memulihkan psikologis anak korban bullying seperti itu. Selanjutnya bagi pelaku bullying sendiri. Nah, pelaku bullying ini di konseling ini bisa melakukan intervensi pemulihan sosial atau rehabilitasi, di mana fungsinya ini tuh sebagai memberikan gambaran kalau misalkan ini loh perilaku bullying itu dampaknya gini loh. Kalau misalkan kalau kalian dibiarin aja, ntar hasilnya jadi apa? Nah, ini akan diberikan gambaran tersebut kepada pelaku bullying supaya si pelaku bullying itu punya gambaran, punya tahu apa sih dampaknya nanti dirasakan sama misalkan si A yang jadi korban. Nah, apa sih dampaknya si A ini bisa jadi apa, misalkan nilainya jelek atau merasa trauma psikologis yang sangat berat atau menjadi orang yang pendiam atau segala macamnya. Nah, program ini tuh memiliki nilai utama yaitu penghormatan, pertimbangan, dan partisipasi. Selanjutnya itu, nah baik, sebelum slide terakhir, saya akan menampilkan video yang pernah saya buat dengan teman saya di tahun lalu. Hal ini juga masih terkait dampak dari sesuatu yang negatif yang dirinya dia, sehingga dia tuh ingin
melakukan bunuh diri, tapi ada sesuatu yang bisa membuat dirinya dia tuh lebih baik gitu. Uh, di sini sebentar. Nah, telah berlalu. ya. Detik demi detik telah berlalu. Tidak terasa hari telah berganti bulan dan bulan berganti tahun. Dalam kehidupan ini tidak ada namanya hidup tanpa suatu masalah. Dari masalah tersebut dapat membantu dan mengajarkan kita bagaimana kehidupan yang sebenarnya. Namun, tidak semua orang dapat melewati hal tersulit yang muncul dalam kehidupan. Ada kala di mana seseorang sedang berada pada titik terendahnya, hingga membuatnya resah, bingung, cemas, dan putus asa. Tidak ada tempat untuk bercerita, menghabiskan detik demi detik dalam jurang kesedihan. Sakit, sangat sakit rasanya berada di sekitar orang yang selalu tersenyum dan bahagia. Namun, diri ini tidak sanggup untuk bercerita tentang kesedihan yang sedang dialami. Aku menunggu pada seseorang yang dapat memahami diriku. Namun, tidak ada satupun yang melirik, bahkan bertanya padaku barang satu kali pun. Ada apa? Apakah kamu baik-baik saja? Hampa, ingin rasanya untuk pergi dari semua ini. Pergi jauh tanpa ada orang yang mengetahui. Ingin rasanya untuk menyelesaikan segala sesuatu yang ada di kehidupan ini. Ya, jalan satu-satunya adalah meninggalkan dunia ini. Membawa semua beban sehingga diri ini tidak akan merasa sakit lagi. Namun, tiba-tiba datang seseorang yang merubah pikiranku, membantu diri ini melewati semua masalah dan rintangan yang ada. Mendukung, mempedulikan aku, selalu bertanya kepadaku tentang keadaanku, sehingga diri ini tidak merasa sendiri lagi. Terima kasih telah membantuku. Semoga pada saatnya nanti aku dapat membantumu juga di setiap masalah yang kamu hadapi, seperti kamu membantuku saat ini. Baik, sekian dari presentasi saya untuk memberikan penyuluhan terkait bullying. Sekiranya ada pertanyaan, teman-teman bisa memberikan pertanyaan tersebut di grup WhatsApp yang telah tersediakan. Baik, seperti itu. Jika ada pertanyaan, silahkan dikirimkan saja kepada grup WhatsApp-nya ya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya saat penyampaian. Semoga apa yang telah saya berikan informasi terkait bullying ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.
dan memberikan ilmu yang baru terkait bullying itu seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.